Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi ampunan, hidayah, taufik dan keberkahan bagi kita semua. Menutup akhir tahun ini cukup menarik ini. Kita disuruh hitung duit ini Bapak Ibu. Padahal pada sibuk hitung suara ini. Saya pribadi bersyukur, terima kasih atas kesempatan berharga ini, mudah-mudahan bisa efektif. Karena ini pembicaraan yang termasuk langka. Padahal kasus yang pasti kita alami kan. Maka kita akan terapkan yang sederhana dan praktis, terutama bagi kalangan umum. Maka kita mulai dengan kata fitnah. Fitnah sudah menjadi bahasa umum sehari-hari kita. Namun banyak diartikan sebagai tudingan atau tuduhan. Benar Pak? Padahal semula fitnah itu artinya ujian. Ujian yang kita hadapi, hidup di putaran kedua alam dunia ini. Pakai istilah putaran nggak apa-apa ya? Ini kan putaran kedua kan Pak? Karena kata Imam Ibnu Qayyim, cuma 4 putaran yang kita alami. Di luar alam ruh. Pertama alam kandungan. Putaran kedua alam dunia kan? Ajal tiba alam kubur. Benar? Kalau tetangga kita alam sutra kan? Iya. Setelah alam kubur, kiamat tiba, alam akhirat. Nah ketahuilah di putaran kedua, yaitu alam dunia, banyak fitnah, banyak ujian yang kita hadapi, diantaranya mengenai harta. Maka dari itu bahasan kita ini sebagai upaya sederhana, menghindari. Kalau juga tidak bisa menihilkan, mengeliminirlah, mengurangi. Dengan cara mempelajari praktis dasar-dasar waris. Kita mulai dari fitnah yaitu ujian. Banyak ayat diantaranya yang paling umum surah Al-A'raf ayat 168 dan juga surah Al-Anbiya ayat 35. Di kedua ayat dari surah yang berbeda, ujian yang kita hadapi, kita grouping menjadi yang baik dan yang buruk. Ujian yang baik nikmat. Diberi kesehatan, mendapat jabatan, memperoleh harta. Banyak orang yang euforia kan? Padahal itu sebenarnya ujian. Maka bila ingin selamat, bersyukurlah. Ujian yang kedua yang buruk. Seperti dalam surah Al-Baqarah pada ayat 154, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Lanjut tuh 155 156 kan. Jadi ujian yang buruk, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Harta lagi kan? Dan juga kematian. Dan ketika bicara waris, ini dari sisi yang baik, perolehan.
Nah, maka kita ringkas ujian tentang harta, sudut pandangnya dua ini. Perolehan, bagaimana kita mendapat, dan alokasi, bagaimana kita menggunakannya. Dua-duanya ujian. Dari sisi perolehan halal haram, benar? Benar, Pak? Nah, termasuk yang kita bahas ini. Waris perolehan bukan? Baik. Tidak ada perolehan harta yang paling mudah sepanjang syarat terpenuhi kecuali waris. Tapi kasusnya justru yang paling banyak. Setuju, Pak? Benar nggak? Ya, ada orang berebut ilmu dalam pengajian sampai bertengkar, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau berebut harta, ini kayaknya staf ahli nih. Banyak katanya. Ya iya, korban ya. Pantes dekat ke sini. Maaf. Baik, jadi jamaah sekalian, itu bukti. Apalagi secara umum ketika bicara penghasilan. Tentang halal haram nih perolehan. Dan masih banyak diucapkan, khususnya ketika kondisi sulit. Misalnya karyawan istirahat, makan, bincang-bincang sama teman. Apalagi akhir tahun nih, sulit mencapai target. Keluarlah omongan, Mas, zaman seperti ini jangan yang halal. Terus, oh itu masih hafal semua ini. Benar kan? Padahal orang beriman bantah dengan hadis Nabi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara halal sudah jelas dan perkara haram juga sudah jelas, tapi di antara dua perkara halal haram ada siapa yang di tengah itu? Ada siapa itu? Syubhat, bahasa fikih. Kalau bahasa dugem remeng-remeng itu. Geri area bahasa kampus lah. Enggak jelas. Yang kebanyakan manusia tidak menyadari tentang itu. Ini fitnah harta yang pertama perolehan, termasuk waris. Kemudian yang kedua fitnah harta dari sisi alokasi. Ini juga penting bagi kita selaku seorang muslim. Karena kita akan diminta pertanggungan jawab. Mana bukti nyata ujian alokasi? Hemat atau mubazir? Benar? Tepat penggunaan atau tidak? Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita nanti akan diminta pertanggungan jawab di akhirat kelak. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Di antara proses pertanggungjawaban di akhirat adalah diminta pertanggungjawaban 4 nikmat. Sebelum bergeser ke proses selanjutnya. An umrihi fima afnahu. Ditanya tentang umurnya. Selama hidup di dunia dihabiskan untuk apa? Ini peserta kajian berapa ini? Berapa? Ini kaitan sama waris. Bapak kok deg-degan amat? Ya kalau 17 sudah tersingkir kemarin itu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu walaupun senior Pak ya inilah tua-tua keladin. Makin tua makin jadi. Nah, jadi giat, taat, insaf, tobat. Bapak kok doa takut amat? Baik, jadi jamaah sekalian ditanya tentang umur. 2 wa an jasadihi fi ma ablahu. Ditanya tentang jasad badan. Yang tinggi, besar, kurus, laki, perempuan, semua ditanya itu jasadnya untuk apa selama ini. Nah yang ketiga tentang bahasan kita, wa'an malihi. Ditanya tentang harta. Dari sisi perolehan, min ainak tasabahu, dari mana kalian peroleh, halal atau haram. Wa fima wado'ahu, kemana kalian alokasikan. Jadi 2 ditanya itu harta. Terakhir yang keempat, wa an ilmihi maza amila fihi.
Ditanya juga tentang ilmu yang sudah didapat, termasuk ilmu waris. Apa yang sudah Anda perbuat dengan ilmu? Apakah sekedar bacaan, wacana, bahan diskusi, atau dipraktekkan atau tidak? Nanti ditanya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Secara umum, pelaksanaan pembagian waris banyak kendala. Jarang yang mulus. Kalau boleh memberi sedikit kesimpulan, dari 10 kasus waris cuma 1 yang mulus, 9 berantem itu. Percaya nggak? Percaya. Itu hasil survei, Pak. Ya, tapi survei yang bisa dipertanggungjawabkan ini. Benar ya? Ya survei waris maksudnya. Jadi dari 10 kasus waris yang ada, cuma 1 yang mulus, 9 berantem itu. Kita ngalamilah sama saudara kita, betul? Bahkan sejak kakek kita itu sampai sekarang, benar? Nah, maka dari itu sekaranglah saatnya masih hidup. Jangan berulang minimal. Siapkan diri kita. Ketahuilah bahwasanya kendala umum pembagian waris yang pertama. Ini upaya kita sekarang. Tidak punya laporan kekayaan pribadi. Kalau jadi pejabat bisa LHK ya? Laporan? Wah, Bapak anggota dewan ya? Kok apa lama di sini? Oh, pantas. Ya, siapapun kita muslim yang baik walaupun sederhana, upayakan punya catatan pribadi. Karena kita daya ingat terbatas. Benar, dengan catatan terbantu nggak? Ibu kalau ngutang aja nggak dicatat. Benar? Punya catatan sehingga mempermudah ketika dibutuhkan pada waktunya datang. Catat. Ketahuilah bahwasanya bicara muamalah maliyah pada bab utang piutang. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran surah terpanjang Al-Baqarah, total 286 ayat. Benar? Tadi dibacakan imam kita rakaat pertama itu tentang Ramadan. Jadi surah terpanjang surah Al-Baqarah, total ayat 286. Tahukah kita ayat terpanjang pun ada di dalam surah Al-Baqarah? Ayat 282, halaman kiri full satu itu. Soal apa itu? Utang piutang, waris aja. Biarin nggak apa-apa, udah nggak sabaran dia itu. Nggak, ini dari sisi wajib dicatat. Surah 2 ayat 282 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin biajalin musamman faktubu. Disuruh catat nggak itu? Nah, ini kaitannya juga sama waris, betul. Utang piutang cuma lisan, walaupun sama saudara. Akhirnya jadi blunder nggak? Nah, catat dan catat. Walaupun pinjam meminjam antar suami istri, ya Bu ya, dicatat nggak Bu? Bapak yang pengusaha mana itu? Tambahan modal minjem sama istri balikin nggak? Balikin nggak? Nah ini nih kayaknya pelaku semua. Catat ya Bu, catat itu. Nah termasuk kekayaan pribadi kita, catat. Selain sebagai warga negara ada kewajiban pajak, kita kan sebagai muslim yang baik ada zakat nggak? Nah dengan mencatat kan ketahuan itu nisab haul, benar? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kendala pembagian waris karena apa? Tidak ada pemisahan harta, terutama antara suami dan istri. Ketahuilah Islam mengajarkan suami dan istri setelah diikat dengan pernikahan, masalah harta tetap pisah. Nggak ada konsolidasi. Paham Bapak Ibu? Nah di sini problem umum ini. Karena sudah dianggap jadi rumusan. Muslim dan muslimah terikat dengan pernikahan dianggap hartanya menjadi konso. Ya enggak lah. Bisa nggak? Bapak Ibu kalau makan soto itu nasi sama soto bisa apa campur? Bisa. Iya kalau soto. Enggak, maksudnya habis kajian ada sarapan enggak itu? Oh.
Biasa, kalau provokator kan gitu. Ya, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pisah. Jangan tumpang tindih. Kalaupun juga ada saling tolong menolong, itu kebaikan bukan kewajiban. Nanti kita kasih tahu bongkar-bongkaran. Kewajiban suami apa sih menyangkut harta kepada istri dan keluarganya. Nah, gara-gara nggak jelas, jadi blunder. Apalagi ketika salah satu pasangan meninggal, benar? Nah, ini rumah siapa nih? Ini mobil siapa nih? Benar nggak? Kalau sejak awal pisah, jelas nggak? Jelas nggak? Jelas. Maka mulai sekarang pisahlah. Tapi ibu, terutama istri yang hadir pada hari ini ikut pengajian. Karena pengalaman tempat lain, begitu kajian, istrinya langsung beli stiker di toko buku, aset di rumah langsung dinamain tuh. Magic jar, istri, kulkas, istri, blender, istri. Masya Allah. Bu, jangan gitu-gitu amat, Bu. Ya pokoknya yang jelas bisa lebih baik karena lebih mudah nantinya. Terus yang ketiga juga paling umum nih, suka menunda. Tar aja belum perlu, belum gini-gini. Atau alasan pakai ya, tidak etis lah atau alasan lain. Akhirnya lah nggak enakan, lambat laun akhirnya ada salah satu anggota ahli waris meninggal juga. Benar nggak? Belum merasakan sudah meninggal, jatuh kepada generasi berikut nggak? Itu makin blunder nggak itu? Kecuali penundaan yang dibenarkan syariat. Misalnya aset orang tuanya mau dijual dibagi, belum ada pembeli. Bapak Ibu kalau ada jual rumah, ciri-cirinya ini dijual, BU, TP, itu umumnya bagian waris itu. Apa tuh TP? BU? Wah, ini pelaku semua. Gitu ya. Ya Bapak Ibu, maaf ini karena kajiannya agak sedikit jelimet, maka kita fun learning ya, agak menyenangkan supaya mempermudah, gitu ya. Baik. Ya, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi gara-gara menunda problem muncul lagi. Sebagaimana ibadah, hendaknya kalau sudah difahami, sudah siap, pembagian waris apa sih? Pakai pantun aja Bapak Ibu. Ikan sepat, ikan gabus. Tambahin ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, nggak usah? Nah, udah gitu aja. Ya kan? Nggak usah nunda-nunda lah gitu. Kemudian yang keempat, nah ini yang akan kita angkat, tidak memahami hukum waris Islam. Sebagian beranggapan, betul jadi gini, sejarah penetapan hukum. Dulu sebelum turunnya surah An-Nisa, yang berlaku surah Al-Baqarah, ayat 180 sampai 182. Jadi sistem pembagian waris berdasarkan wasiat. Pesan kan? Tapi sudah dinasakh itu. Dihapus, tidak berlaku lagi. Yang berlaku surah An-Nisa dan hadis Nabi. Karena sebagian masih memahami. Bapaknya ketika hidup sudah berpesan kepada anak-anaknya. Bahwa kalau bapak mati, rumah yang ini untuk kamu. Rumah yang itu untuk ini. Jadi ngetek-ngetek ya. Benar nggak? Itu nggak berlaku. Yang berlaku itu hukum Allah itu. Benar? Benar nggak? Pakai ngetek-ngetek gitu. Siapa? Jadi pembagian waris berdasarkan wasiat sudah tidak berlaku. Tapi ketika bicara waris, ada lagi memang terkait masalah wasiat. Nanti kita akan lihat pembagian harta. Ada hibah, ada wasiat, ada waris. Sekilas sama nggak? Padahal beda. Samanya bagi harta, iya. Tapi substansinya beda nggak? Beda. Kemudian yang kelima, ini kendala umum itu. Dibagi tapi tidak sesuai syariat Islam. Dibagi tapi tidak sesuai. Mana contohnya? Udahlah bagi rata aja. Benar? Dianggap dia yang paling adil, padahal Allah yang maha adil. Benar?
Keadilan itu tidak harus 50-50. Benar? Sama rata bukan. Tapi sesuai dengan kondisi. Proporsional. Karena nanti akan menjadi blunder lagi. Allah yang maha adil. Ketika ditanya, kok kenapa bagian waris lebih besar anak laki daripada anak perempuan? Kan ada jawabannya itu. Cara umum begini, anak laki diberi porsi bagian waris 2 kali dibandingkan saudaranya, adiknya yang perempuan, karena dia nanti menikah punya istri, menanggung enggak? Ibarat kata perusahaan diberi modal lebih besar. Tapi kalau anak perempuan, ada yang menanggung. Secara logika mudah kan? Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak, enggak, bagi rata aja. Enggak mau pusing katanya. Jangan begitu. Kemudian terakhir, problem atau kendala umum pembagian waris apa? Ketika hidup, si bapak ini sudah membagi-bagi. Paham? Sudah membagi-bagi itu. Dan habis menjadi nihil. Sekilas memang kayaknya ingin meninggalkan masalah ya. Padahal justru apa itu? Bikin masalah ya Pak. Masa kalah sama kantor pegadaian mengatasi masalah? Wah ini nasabah ini berarti. Oh ini. Masya Allah. Bapak Ibu tidak begitu. Nih contoh konkret gini. Orang umum awam nggak mau pusing. Udahlah mumpung masih hidup, dibagi-bagi aja. Rumah yang ini buat kamu. Benar kan? Rumah ini buat kamu, rumah ini buat. Itu kan namanya hibah. Pembagian oleh pemilik ketika masih hidup. Namanya apa? Hibah. Kalau hibah kepada ahli waris harus rata. Nggak ada 2:1 anak laki perempuan. Harus rata. Oke, kebagianlah semua. Terus si bapak ini pemilik harta, ditanya anaknya, terus bapak mau tinggal di mana? Numpang. Nah, ini kayaknya saksi hidup ini. Numpang ya? Nah, nanti bapak numpang aja lah. Hari ini di rumah kamu, hari besok di rumah ini. Bapak ibu tahu itu bertahan cuma 2 bulan. Numpang sana, numpang sini. Bulan ketiga diusir sama menantunya itu. Nggak percaya. Itulah fitnah harta itu. Benar? Maka jangan. Pertegas saja sejak awal. Siapkan diri dengan baik. Baik, sekarang kita mulai masuk. Ketahuilah bahwasanya hukum waris yang tersedia di negeri yang kita cinta ini secara umum ada 3. Maka jangan tumpang tindih itu. Yang pertama adalah hukum agama. Karena kita muslim, benar ya? Ya hukum Islam. Ketika ada problem, pengadilan apa? Agama. Maka bila perlu kalau faham setelah ini, nggak usahlah sampai pengadilan. Selesaikan aja. Benar? Yang kedua pilihannya itu adalah KUHP. Kalau bahasa Belanda itu BW itu Burgerlijk Wetboek. Benar ya? Hukum umum, hukum umum. Kalau ada problem pengadilan negeri. Ini mungkin yang suka tumpang tindih di sini ini. Dan yang ketiga hukum adat sesuai daerah masing-masing ya. Kalau juga ada problem di pengadilan negeri juga. Ada satu daerah memberlakukan ya hukum adat ini. Ketika waris, bahwa yang dapat waris laki saja ada, perempuan saja ada nggak? Ada kan? Ya. Hukum adat. Tapi muslim yang baik pilih yang mana? Sekalian latihan memilih nih. Yang mana? Hukum Allah. Wah, Bapak sudah menjurus saja. Tapi dicopot lu Pak Tua ini nih. Ya baik. Jadi sebagai muslim yang baik ikuti hukum agama. Caranya bagaimana? Yuk kita sama-sama selami prinsip-prinsip dasarnya. Jadi kalau sudah paham rasanya nggak perlu ke pengadilan, benar? Nggak perlu lawyer kok. Nah kita mulai masuk.
Insya Allah Bapak Ibu pernahlah mengikuti, apalagi tadi sudah disampaikan MC dan juga pengurus sempat memberi info. Sebelumnya sudah ada kajian ini dengan Ustadz kita ya, Ustadz Ibnu ya, Allahu yarhamuh. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa beliau itu. Nah jadi ini sekedar review atau melengkapi lah bahwa prinsip dasar hukum waris Islam jangan kemana-mana, pahamin aja 3 poin ini. Pertama apa namanya? Harta waris. Kita bahas satu persatu nanti. Tidak semua harta yang dimiliki seorang muslim menjadi waris. Benar? Belum tentu, jangan GR loh Pak. Belum tentu. Makanya kenali harta waris. Yang kedua, fahami siapa ahli waris. Orang-orang yang berhak mendapat bagian waris kan ahli waris. Ada sebabnya, ada syaratnya itu. Dan bagian waris diatur. Porsinya diatur. Secara umum ada 2. Ada bagian yang ditetapkan berdasarkan tarif, ada yang tidak sesuai tarif berdasarkan sisa. Nah, siapa mereka? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah, ini kita lihat. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mulai dari poin pertama. Mengenal harta ya. Kita mulai secara umum. Apa itu harta? Bahasa pembukuan aset. Benar ya? Jamaah sekalian, harta dalam bahasa Arab itu kan mal. Untuk jamak taksirnya amwal. Kata lainnya ada al-khairu, kebaikan. Dalam Al-Quran kata ganti mal itu al-khairu. Coba aja lihat surah Al-Ma'arij, surah ke-70 itu. Pada ayat 19, 20 dan 21. Ini karakter manusia secara umum. Kalau bahasa anak sekarang gue banget itu. Tahu gue banget nggak? Emang kayak gitu. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan punya sifat standar apa? Mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Kalau diberi ujian berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu. Ada kata al khairu enggak itu? Itu kan kata lain harta kan? Manu'a. Kalau diberi harta menjadi pelit, medit, kikir, bapet, ngoret, apa lagi? Tengkok celong, buntut kasirat, pantat kuning itu. Apalagi bahasa Tangerang? Hah? Bapak dari Sumatera Barat? Mana ada? Ayo kelihatan nih tongkrongan ini. Kato udah ini sampili karyang. Mana ada? Jangan ngecilin orang Padang lu. Salah satu orang cerdas orang Padang, orang Awak itu. Mau tahu ini? Sepekan itu kan 7 hari. Isinya kan? Baik. Kalau orang Awak tambuci jadi 8 itu dia. Nah itu benar itu. Karena dia menyebut mulai on day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mana ada? Oh luar biasa. Mana ya? Itu jadi 8 itu. Luar biasa. Nah satu lagi saya tambah. Masih ingat peribahasa? Tanda orang itu sulit memilih, tektok. Deadlock lah kalau bahasa anggota dewan. Bagai makan buah si malah sama. Lanjut, dimakan? Nah, tak dimakan? Bagaimana supaya selamat? Kasih orang Awak, dijual lah. Salamai keduanya itu. Dah kita lanjut. Jadi karena bicara waris yang dibagikan harta, maka kita harus tahu dulu apa sih yang disebut harta itu. Ini definisi umumnya. Saya ambil dari pembahasan tentang akuntansi, aset, yaitu semua apa saja yang berwujud maupun tidak berwujud yang dimiliki mutlak oleh seseorang yang bisa dinilai dengan uang. Itulah aset. Handphone bisa dinilai uang enggak? Laptop, mobil, ya itu dan seterusnya. Itu yang berwujud. Mana yang tidak berwujud? Nah inilah kita lihat contohnya. Jadi
Ada aset berwujud, tangible asset. Ada aset tidak berwujud, intangible asset. Makanya orang Islam harus pintar keuangan. Minimal pintar berhitung. Kalau tidak, nggak diperhitungkan orang itu. Setuju nggak Pak? Apalagi bentar lagi musim berhitung. Loh, bener kan? Waris berhitung nggak ini? Berhitung lah. Jadi aset berwujud satu, uang tunai. Aset bukan? Nah, kata udah nih piti dah. Oh piti. Nah iya. Apa guna kayu balinda? Punya orang punya awak itu. Ya baik. Oh translate. Ini tanya udah. Saya kan cuma copy paste aja itu. Uang tunai aset bukan? Apa rupiah, real, dolar, euro, terserah lah. Bernilai nggak? Tabungan deposito. Jadi simpanan kita di sebuah bank. Aset bukan? Simpanan kalau bahasa umum. Apa bedanya sama simpenan? Nah, silakan Ibu. Bedanya cuma huruf. Simpanan pakai A, simpanan pakai E, udah gitu aja. Kalau si abang ini simpanan di dalam rumah, simpanan tuh. Beda itu beda. Kemudian emas batangan, emas perhiasan bernilai nggak? Aset, baik. Ngomong-ngomong, Ibu maharnya masih ada nggak? Bu, Bapak jangan ikut-ikut. Ibu masih ada Bu? Maharnya masih ada. Siapa suruh dulu seperangkat alat sholat? Ya harusnya minimal seperangkat kitchen set. Apalagi helikopter berikut landasannya. Mau jemput siapa Pak? Kemudian rumah, tanah, aset bukan? Aset. Piutang, tagihan kepada pihak yang meminjam. Aset berwujud dan lain-lain. Maka dari itu tadi problem pertama kan nggak punya catatan. Itu aset kita berlimpah. Coba catat deh. Oh iya ya ini. Ada nggak itu? Baik. Lanjut, aset yang tidak berwujud. Hak atas kekayaan intelektual. Contoh penulis. Walaupun dia sudah meninggal, ketika cetak ulang dapat bagian nggak? Nah itu tidak berwujud. Tapi menghasilkan. Atau franchise. Nah, terutama emak-emak, ibu-ibu nih. Menemukan satu resep baru ya Bu ya. Saya ayam, geprek, penyet, gepuk, hancur gitu. Terserah lah itu. Tapi orang suka itu. Banyak yang membeli resepnya. Franchise bukan? Tidak berwujud tapi menghasilkan. Dan lain-lain sebagainya. Nah jadi kalau kita punya catatan lebih jelas nggak? Oh posisi aset kita sekian. Benar Pak? Baik. Karena ya bicara waris yang dibagi aset. Benar bukan? Bukan perasaan. Bukan. Aset itu. Nah sekarang yang tadi pisah harta. Nah, saya lebih memperjelas lagi. Bapak kita sebagai suami nih jangan senyum-senyum aja. Tanggung jawab lu. Di antara bentuk tanggung jawab suami atau kewajiban suami menyangkut materi ya kepada istri terutama. Cuma dua. Lihat lingkaran yang hijau yang kecil itu. Bayar mahar. Benar? Bapak dulu menikahi istrinya tunai apa non tunai? Ayo. Ya masa nikah pakai kris itu? Tunai kan? Nah, jadi mahar dibayar. Oke. Yang kedua bayar nafkah. Biaya perjalanan hidup, sandang, pangan, papan. Benar? Benar nggak? Itu kewajiban suami. Nah, bila mana ini kewajiban materi ya. Kewajiban batin ya tahu sendirilah itu. Ini materi. Bila mana terpenuhi, suami masih punya saldo dari penghasilan, punya siapa itu? Istri. Oh, berarti takut sama istri dia ini.
Nah, makanya kita lihat neraca sederhana kepemilikan harta. Konsepnya pisah ya. Pisah harta enggak? Baik, suami dan istri. Ini sederhana aja ini. Suami yang bekerja atau berdagang punya penghasilan. Berapa penghasilannya? 250. Ini jangan kecilin nih. Ini 250.000 USD, saya umpetin aja itu. Dah baik. Mahar udah dibayar, selesai. Kewajibannya kan tinggal nafkah kan? Baik. Nafkah terpenuhi rata-rata per bulan 200. Penghasilan 2,5, kewajiban 200. Ada saldo? Berapa? Punya siapa? Nah, dengarkan tuh Bu. Punya siapa? Kami. Oke, selesai. Sekarang Bapak nih. Sekarang pembukuan istri. Istri di rumah tidak bekerja. Tiap bulan tinggal menerima dari suami 200 kan? Pindah buku. Istri menerima 200 untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Karena cerdas mengatur, apalagi pinter nawar. 5 perak aja dikejar itu. Benar Ibu? Ya, cerdaslah dia itu. Baik. Nah, belanja total 180. Ada kembalian Bu? Berapa? Punya siapa? Awas lu. Enggak, ini contoh sederhana pisah pembukuan. Setelah kewajiban, aset suami berapa? 50. Aset istri? Nah, sekarang bicara waris. Salah satu meninggal. Siapa mau duluan? Saya mau minum dulu. Siapa mau duluan? Bismillah. Ayo, siapa mau duluan? Enggak, kita lagi latihan kasus itu. Gitu ya? Iya. Tapi kalau kenyataan umumnya suami pengen yang duluan siapa? Kayaknya punya cita-cita mulia itu. Nah, baik. Dalam contoh ini, bila suami yang meninggal, asetnya kan 50. Maka yang 50 yang akan dibagi. 20 mutlak milik siapa? Istri. Sebaliknya demikian, bila istri yang meninggal, yang akan dibagi yang mana? 20-50 mutlak milik suami. Tapi apa yang terjadi? Nah, inilah hukum umum. Harta gono gini. Pernah dengar? Ya, istri begono, suami begini gitu. Gimana gono gini? Konsolidasi. Salah satu pasangan meninggal, 50 digabung 20, total 70 belah 2, 35. 35 dikasih pasangan yang masih hidup, 35 sisa baru dibagi waris, gitu. Beda nggak? Padahal Islam tidak begitu. Paham sampai sini? Baik. Kecuali, makanya ada pertanyaan, adakah harta bersama dalam Islam? Ada. Yaitu harta yang memang disepakati, beli dan dimiliki bersama. Tapi jangan GR. Ketika menikah langsung konsolidasi. Nggak bisa. Apalagi para suami nih yang modelnya moderat. Tahu nggak moderat? Modal dengkul dan urat itu loh. Benar ya? Iya, men-GR-an. Bapak Ibu, kalau harta nggak menular. Mertua kaya, menantu? Mertuanya yang kaya, menantu apa ketularan? Enggak. Cuma hak guna pakai, bukan hak memiliki. Paham ya? Islam mengajarkan itu nggak boleh zolim. Tolong menolong, bantu-bantu silakan. Tapi mutlak memiliki, dilihat sebabnya dulu. Baik, sudah paham ya? Nah, sekarang kita perjelas lagi. Inilah muslim yang baik punya catatan. Nih, sekarang suami istri. Setelah kewajiban, tahukah kita sumber aset suami banyak itu? 1, sisa penghasilan. Berapa tadi yang contoh? 50. Selain itu, nah istri harus tahu. Suami dapat bagian waris dari orang tuanya yang meninggal. Maaf Bapak Ibu, nanti bahan bisa hubungi pengurus, silakan kopi manfaatkan. Diberi diizinkan. Ya baik, supaya nanti di rumah kan bisa baca ulang. Ya baik, suami bapaknya meninggal, dapat waris nggak? Harta siapa Bu?
Apa istri kecepretan? Enggak usah lah katanya. Syukur si abang paling depan nggak didengar sama-sama. Ya nggak, secara kepemilikan mutlak milik suami. Tapi suami yang baik berbagi boleh nggak, Bu? Nah, itu kebaikan bukan kewajiban. Ini nafkah sudah terpenuhi loh. Paham ya? Nafkah sudah terpenuhi, itu sisa penghasilan tadi. Kan sudah dibayar tadi 200. Tapi suami yang baik boleh dong berbagi. Boleh. Misalnya gini, suami bapaknya meninggal dapat waris bentuk tanah, sebidang tanah 2 hektar, Pak. Misalnya, baik. Punya suami, punya istri? Suami. Boleh nggak suaminya bagi kepada istri? Boleh. Kasih aja 2 pengki. Enggak, karena istrinya suka tanaman, Pak. Iya. Apalagi yang ditanam nggak sembarangan, janda bolong. Masih ada nggak, Bu? Iya kan, nama tanamannya. Makanya ibu-ibu tersinggung, nama tanaman kenapa janda bolong? Kalau bapak, maaf, saya tinggal di Bekasi. Itu ada nama kuliner masakan itu kan ada janda juga ya. Sop janda ya. Nah, di Kalimalang itu tadi apa yang bapak ketua apa yang jemput saya itu nggak lewat sih. Atau udah lama Bekasi harus hafal itu dia. Ada sop janda lepas itu. Kalau dulu kan ayam lepas, ini sop janda lepas. Bapak Ibu perlu hafalan singkatan supaya siap debat terbuka gitu loh. Janda apa janda? Jawa Sunda. Tahu nggak lepas? 5 huruf itu, kasih tahu itu panelis itu. 5 huruf lepas, lunak, enak, pedas, asam, seger gitu. Tapi kalau yang suka beraktivitas ke Bekasi, naik kereta itu kan rocker, rombongan kereta tuh. Ya, turun, nyambung, naik Gojek. Komunitas Gojek di stasiun Bekasi pakai rompi, tulisannya janda seksi. Juanda stasiun Bekasi gitu. Saya bukan mengada-ngada, mampir dong. Lihat sana. Survei lapangan, jangan survei hayalan itu. Lapangan lihat langsung itu. Paham ya? Nah, baik. Jadi sumber aset suami selain sisa penghasilan, warisan dari orang tuanya. Ternyata suami juga punya usaha. Ada keuntungan usaha. Punya siapa? Ibu awas jangan jadi penguasa tunggal itu. Terus barangkali ada hadiah yang mubah dari kantor, dari siapapun, sepanjang halal ya. Punya suami, makanya punya catatan lah Pak, Mas. Mulai sekarang punya catatan. Sebaliknya istri juga punya sumber aset. Maka tadi saya tanya, Bu, maharnya masih ada nggak? Itu sumber aset dia. Kemudian apa? Sisa belanja yang tadi berapa saldo? 20. Benar Pak? Kalau suami minta kembalian, suami reimbursement itu. Dia sudah punya istri. Sebaliknya istri, orang tuanya meninggal dapat waris. Punya siapa? Istri. Suami jangan GR itu. Dia punya dia. Atau istrinya punya usaha. Misalnya warung makan. Punya dia. Dapat keuntungan. Aset siapa itu? Bu, suaminya boleh makan di situ nggak? Ini. Iya. Tapi jarang yang jujur ya. Yang suami makan di warung istri yang ada harmaji daharnya 5 ngakunya siji. Itu singkatan lagi itu.
Dan kemudian ada hadiah. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu. Mengenali poin pertama, apa itu harta waris. Benar? Kan sudah jelasnya pisah nggak? Harta masing-masing yang meninggal nanti. Nah, maka dari itu lihat. Hukum waris Islam. Ini rumusan sederhana. Karena ini hukum waris Islam, maka pemeran utamanya muslim bukan? Kalau non-muslim urusan dia. Paham Pak? Jadi muslim lalu wafat. Kalau muslim masih hidup, jangan coba-coba nanyain waris. Tersinggung dia itu. Bicara waris, muslim wafat. Benar Pak? Kalau belum wafat nggak ada bicara waris. Paham nggak? Paling ngomongnya hibah atau wasiat. Tapi kalau udah wafat baru bicara waris. Ketika juga wafat harus ada harta yang ditinggalkan. Muslim wafat nggak punya harta, selesai Pak. Mau ngapain repot-repot? Nggak ada piti kata udah ini. Nggak ada piti nih, sansaro seso itu. Nah maka dari itu penuhi. Muslim wafat ada harta yang ditinggalkan. Tapi awas, harta yang ditinggalkan muslim yang wafat belum disebut harta waris. Baru disebut harta pusaka, harta peninggalan. Bahasa kitab fikih tirkah atau tarikah. Gitu ya. Belum harta waris. Paham? Kapan harta muslim yang meninggal itu menjadi harta waris? Kalau sudah dikurangi dengan 4 kewajiban ini. Tuh. Paham sampai sini? Jadi runtutannya gitu ya. Muslim wafat ada punya catatan. Total dulu sekian. Keep. Lihat kewajibannya ada nggak? 1. Biaya penanganan jenazah. Itu diambil dari hartanya. Paham Mbak? Dari hartanya sendiri. Adapun orang bantu itu tambahan. Benar kan? Ya umumnya kita kalau ada anggota keluarga meninggal banyak yang melayat kan? Banyak melayat kan? Tapi teorinya masih primitif itu. Pintu dijegat sama kursi, ada baskom ditutup serbet itu. Gantilah, bila perlu tulis, silakan transfer ke rekening. Barcode ya ini. Kris ya. Nah terserahlah tuh sistem. Tapi sedianya biaya penanganan jenazah itu diambil dari harta yang meninggal. Kalau nggak mampu ya kita lah kaum muslimin ya saudara membantu. Yang kedua, adakah kewajiban kepada Allah menyangkut harta? Misalnya ketika hidup sudah memenuhi syarat belum bayar zakat mal. Kewajiban pada Allah bukan? Atau belum bayar fidyah Ramadan. Dia sakit bertahun-tahun kan penggantinya fidyah. Fidyahnya belum dibayar. Anggota keluarganya tahu meninggal ada hartanya. Ambil nggak hartanya? Bayar nggak fidyahnya? Itu termasuk barangkali pernah bernazar, berjanji kepada Allah dalam bentuk harta. Contoh gini, si bapak ini pengusaha, di hadapan keluarganya, anak-anaknya bilang, nak, bapak sedang ikut tender ini. Tender ya? Tender apa Pak? Pemindahan aset ke IKN. Luar biasa. Berarti pengusaha kakap Pak ya? Ya misalnya gitu. Baik, kalau bapak menang tender, dibayar tunai, gitu ya. Nah, maka segenap pengurus masjid Al-Khuwa ya, akan bapak umrohkan. Woi, ini bukan janji caleg nih, bukan. Misalnya gitu, nazar bukan itu, kan bersyarat itu. If kalau gitu kan. Qadarullah, tender menang, proyek selesai, dibayar tunai. Belum sempat menunaikan menghubungi pengurus masjid, si bapak meninggal. Nazar bukan? Maka si anak, aset bapaknya ambil dulu, hubungi pengurus masjid. Janjinya apa tadi? Umroh. Umroh apa? Enggak, levelnya apa? Reguler atau apa? Udah dibayarin ngeyel lagi. Ya udah ikut dia itu. Itu contoh ya. Maka kalau ada, bayar. Kemudian yang ketiga, nah ini utang antar sesama manusia. Ada nggak? Lunasi dulu.
Cuma sayangnya begini, bagian dari koreksi lah. Ketika ada saudara kita meninggal, umumnya dibawa ke masjid, disolatkan. Benar ya? Habis sholat, perwakilan keluarga ngomong. Benar gak? Bila mana ada di antara jamaah tersangkut, nah, seharusnya sebelum. Ingat hadis Nabi nggak? Ada sahabat meninggal itu. Nabi tanya, orang ini punya utang. Iya, nggak mau Nabi sholatin. Nggak mau. Tapi ada sahabat lain yang mengambil alih hutangnya. Hutang orang ini saya ngambil alih. Baru Nabi sholatkan. Jadi kalau bisa di awal. Dan kalau bisa nggak usah diumumkan. Selesaikan duluan, selesai. Kalau sekedar memastikan gitu. Oke, dengan cara yang bijak. Maka sepanjang ada catatan mudah kan? Mudah nggak? Ya tinggal dua pihak aja itu selesai. Dah bila mana ada lunasi. Terakhir wasiat. Wasiat pesan membagi harta. Ya mas kalian rahimani wa rahimakumullah. Masih kuat nggak ini? Masih ya? Luar biasa. Mantap. Saya pikir obatku. Enggak supaya kuat ya beribadah gitu. Nah baik, wasiat secara umum kan artinya pesan. Pesan ya. Seperti surah Al-Asr 103 itu bagian terakhir watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling berpesan tentang kebenaran, saling berpesan tentang kesabaran. Tapi jangan dibalik-balik, saling berpesan tentang kebenaran, bukan saling membenarkan pesanan. Beda ya? Nah, jadi wasiat itu pesan. Pesan terbagi dua. Ada pesan moral, nasihat. Ada pesan harta. Nah ini pesan harta nih. Paham Pak ya? Tapi kalau wasiat istri pada suami, saya udah hafal. Bapak nggak hafal? Hafalin. Mas bila ku mati ku tak rela. Apa? Bu? Apa bu? Bila ku mati duluan ku tak rela. Tuh kan hafal tuh. Itu wasiat ancaman tidak berlaku. Paham bu? Kalau wasiat yang benar, mas bila ku mati duluan, please cari yang lebih baik dari aku. Gak ada orang jawabnya I am the best. Ibu ya. Tapi kalau istri ngancam, suami bikin wasiat balasan. Mau tahu nggak bu? Iya itu. Ditulis singkat aja. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju ijab kabul pasti jalan. Makanya wasiat yang benar. Udah berapa pantun itu tadi? Cakep. Nah baik. Jadi wasiat pesan membagi harta. Gitu ya. Tapi ada aturan main. Bukan sekedar ngomong, apalagi sendirian nulis, nggak bisa. Ada saksi. Bila perlu diformalkan, datang ke notaris, namanya bikin testamen. Pernah dengar? Testamen kan? Nah, kira-kira isinya gini, bila saya meninggal, maka sebagian dari harta saya sumbangkan. Maksimal berapa tuh? 1/3. Dan yang dituju bukan ahli waris. Di luar ahli waris. Paham Pak? Nah itu syarat wasiat berlaku gitu. Paham ya? Bukan kepada ahli waris, kepada anak. Bukan. Seorang bapak ke notaris bikin wasiat. Resmi kan, formal. Anaknya juga tahu. Bahwa kalau dia mati, 1/3 hartanya sumbangkan di yayasan sosial. Benar? Benar nggak? Nah itu wasiat. Baik, maka muslim yang wafat ada harta. Hartanya digunakan untuk melunasi 4 kewajiban. Maka rumusnya seperti ini. Jadi harta yang ditinggal, harta pusaka atau tirkah kan, dipotong dulu dengan 4 kewajiban. Paham Bapak Ibu? Dipotong 4 kewajiban, maka saldonya baru disebut dakwah. Sampai sini paham? Baik, saya mulai nyoret nih. Maaf, Ibu kelihatan ya Bu? Jadi gini, maaf. Bila seorang muslim total aset 100, total kewajiban 25. Ada selisih? Berarti warisnya berapa? 75 ya?
Sederhana aja gini. Maaf, ada mic-nya. Ya, makasih. Ya baik, saya ulang Bapak Ibu. Ini total aset ya. Ini total kewajiban. Berarti harta waris kan selisih ini kan? Baik. Berapa warisnya? 75. Bagaimana kalau kondisinya total aset 100, kewajiban 50? Berapa warisnya? 50. Masih ada kebagian kan? Baik. Bagaimana kalau kondisinya total aset 100, kewajiban 75, waris 25. Mulai susut, ahli waris merengut. Loh iya kan? Loh benar gak? Bagaimana kalau total aset 100 ternyata kewajiban 125? Gak ada waris, selesai. Paham sampai sini? Jadi yang namanya harta waris selisih antara harta yang ditinggal dengan kewajiban yang ditanggung. Kalau nggak ada selesai, bubar udah. Babnya pindah, soal utang. Nombok berapa itu? Nah, babnya lain dan utang tidak diwariskan. Paham sampai sini? Utang tidak diwariskan Bapak Ibu, lihat akad utangnya dong. Gitu ya? Masih kedengaran? Ya nanti kalau sini saya pakai lagi. Baik, jadi jamaah sekalian, paham sampai sini? Ini baru babak pertama udah jam 6.10 nih, nggak apa-apa ya? Ini sudden death apa extra time nih? Extra time, baik. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini contoh sederhana aja. Jadi ketika bicara waris, poin pertama, harta waris, ya selisih. Harta yang ditinggal dengan kewajiban yang ditanggung. Kalau nggak ada, ya ngapain ribut-ribut, bubar aja udah. Nah, bagaimana kasusnya ini? Nombok 25, utang. Benar? Utang tidak diwariskan. Kecuali ada yang terlibat. Makanya kalau utang berutang dicatat dong. Benar? Siapa yang pernah didatangi debt collector? Ini kayaknya nasabah nih. Enggak, ini sebagai bekal juga, jangan mau diintimidasi, didatengin bapaknya meninggal. Bapak dulu utang, mana buktinya? Benar ya? Mana buktinya? Terus kenapa saya sebagai anak ahli waris yang dikejar? Mana? Saya nggak ikut tanda tangan, bapak ngutang juga saya nggak tahu. Loh benar nggak? Ya mana? Kecuali waktu akad itu ikut tanda tangan. Bila debitur meninggal dilanjutkan sama siapa? Nah baru tertera. Benar nggak? Kalau tidak ada? Nah sekarang ekstrim. Saudara kita muslim wafat. Memang udah nggak ada hartanya. Tapi dia menanggung sejumlah hutang. Lihat betapa lengkapnya Islam. Saluran zakat surah At-Taubah ayat 60 kan 8 asnaf. Benar nggak? 8 golongan nggak? Di antaranya wal gharimin, siapa itu? Orang yang menanggung hutang. Bila mana ada bukti-bukti, sebenarnya bisa ya diajukan kepada Basnas. Tapi memenuhi syarat. Nanti dibantu, di cover tuh, dilunasi. Kalau juga tidak, ya kita nih saudara muslim yang terdekat. Urunan patungan lunasi. Benar Pak? Nah, tapi yang lebih yang baik adalah sekarang jangan ngutang. Benar Pak? Jangan ngutang. Gali lubang, tutup lubang. Makanya sekarang banyak orang hidup gaya-gaya hidup. Tapi nggak ngukur kemampuan. Benar? Apalagi rata-rata ini kalau yang masih kerja gajinya pasti 10 koma itu. Ya lewat tanggal 10 langsung koma itu. Ada 10 koma kan? Lewat tanggal 10. Nanti kapan belajar cerdas finansial. Oke ya, kaitannya sama ini. Baik jamaah sekalian. Nah ini contoh gambar aset, harta warisan. Yang berwujud itu. Rumah, mobil, perhiasan, sawah. Ini maaf ya contoh aja nih. Buku tabungan sebuah bank ini. Dulu belum gabung ini jadi BSI ya. Ya baik. Kemudian sertifikat deposito dan lain sebagainya. Alhamdulillah walaupun gambar saya punya semua. Bapak Ibu punya? Saya punya.
Ya makanya catat dong, catat. Nah baik, poin pertama selesai. Nah sekarang tambahan, ketahuilah nih supaya lengkap pemahaman. Bahwa syarat menerima waris, berarti orang yang ditinggal nggak? Satu, yang memiliki harta sudah meninggal. Atau secara hukum dinyatakan meninggal. Loh kok bisa? Ya orang yang hilang, naik pesawat, tenggelam, hilang di hutan. Benar nggak Pak? Iya. Jangan baru 2 minggu kayak Bang Toyib udah dibagi hartanya itu. Ternyata dia pulang rumah gua mati. Kalau di kitab Minhajul Muslim orang yang hilang ditunggu 4 tahun, Pak. Ya 4 tahun ya. Tungguin dulu. Begitu pula istri yang ditinggal, jangan nggak sabaran aja tuh mau akad nikah lagi. Tunggu dulu. Nah jadi gitu ya, pemilik sudah meninggal atau dinyatakan sudah meninggal. Kan waris itu pemilik meninggal. Benar Pak? Berarti kalau masih hidup bukan waris. Kemudian berikutnya ahli waris. Nanti akan kita kenal siapa ahli waris. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal. Walau hanya... Paham Bapak Ibu? Bapak anak. Anak ahli waris kan? Bapak pewaris kan? Baik. Bapak punya anak misalnya 2 lah supaya gampang. Benar ya? Anaknya 2 nih. Dua-duanya laki lah supaya mudah ini. Qadarullah salah satu anaknya laki meninggal duluan. Paham? Bapaknya kan masih hidup. Nah baik. Berarti si bapak anaknya tinggal berapa? 1. Ketika si bapak meninggal ahli waris yang mana? Anaknya yang hidup. Yang meninggal? Tidak. Maka anak yang meninggal kalau punya istri, istrinya jangan cerewet, itu menantu itu. Bagian suami saya mana? Suami Anda meninggal duluan. Paham? Paham nggak Pak? Jadi ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal. Loh kan anak lakinya meninggal duluan. Benar? Maka ketika si bapak yang meninggal, anaknya tinggal berapa? Nah, jadi ya anak yang hidup yang dapat, yang meninggal ya tidak. Beda lagi kasusnya bila mana. Ini masalah keturunan. Ternyata anaknya laki dan perempuan. Paham Pak? Anaknya laki dan perempuan. Yang meninggal yang laki duluan. Tapi udah menikah, punya anak laki juga. Benar nggak? Nah, sementara si anak laki saudaranya 1 perempuan. Paham Pak? Maka ketika si bapak ini meninggal, ahli waris anak kan cuma 1 perempuan kan? Karena perempuan nggak ada laki, maka dilacak keturunan dari anak laki. Ada tuh cucu. Paham Pak? Cucunya baru, cucu laki dari anak laki. Paham? Dapat. Tapi emaknya nggak dapat menantu itu. Tuh baru jelas. Oh. Baik ya. Nah, kemudian mengetahui sebab-sebab waris. Baik, nanti untuk lebih clear ada contoh-contoh. Sebab mendapat waris menurut syariat Islam 3. 1, hubungan pernikahan. Jadi muslim dan muslimah sepanjang pernikahan saling mewarisi enggak? Saling mewarisi. Baik. Cuma kita sering dengar ini ada pernikahan sirri ya. Apa sih itu Pak? Mana praktisi ini? Enggak, sebenarnya begini, itu nikah syar'i, ya, cuma belum didaftar ke KUA. Cuma tidak punya buku nikah. Padahal saya dapat bocoran dari KUA, kalau mau ngurus bisa juga apa buku nikah kedua. Cuma tanda tangan istri pertama itu yang susah gitu. Loh, ini kaitannya sama hukum. Sepanjang ada ikatan pernikahan secara syar'i ya, meskipun belum dibukukan di KUA, itu hubungan pernikahan. Loh, rukun nikah itu kan cuma 5. Hafal nggak sih? Mau lagi tapi nggak hafal gimana sih? 1, adanya 2 mempelai yang seakidah cocok. Benar? 2, adanya wali bagi mempelai wanita.
3 adanya mahar yang disepakati sesuai kemampuan suami kan. Ya. 4 ada 2 orang saksi yang adil. Adil itu ngerti agama, bukan pejabat. Loh iya. Sekarang tren kalau ada pernikahan ingin disaksikan sama pejabat. Nikahnya di aula masjid. Macam kita misalnya. Pas waktu sholat zuhur, yang lain pada sholat dia mojok. Ternyata ahli hisab Pak dia. Aduh. Ahli hisab Pak. Ya ditambah sidang isbat, isap 1 batang gitu. Aduh. Gimana itu? Mau jadikan saksi yang macam gitu? Mau nggak? Jangan. Walaupun orang rendahan tapi yang taat. Jadikan saksi. Kemudian yang kelima, ijab kabul, serah terima. Sepanjang ada persyaratan terpenuhi, maka pernikahan sah nggak? Sah. Baik. Cepet banget. Sah deh. Yang kedua, hubungan nasab. Pertalian darah. Ke atas, ke samping, ke bawah. Nanti ada gambar. Bapak Ibu, kita memang tidak senasab. Tapi rasanya senasib. Gitu ya. Kemudian hubungan memerdekakan budak. Kita nggak alami. Dulu berlaku perbudakan. Jadi contoh gini. Seorang tuan punya budak. Paham ya? Budaknya meninggalkan harta. Harta si budak itu balik kemana? Tuannya. Nah, karena kita nggak alami, kita pakai 2 poin. Hubungan pernikahan dan hubungan nasab. Ingat, sebab waris menjadi hilang. Kalau ahli waris tadi, 1 menjadi budak. Tidak kita bahas. Yang kedua, ahli waris membunuh pewaris. Misalnya anak bunuh bapak. Anak kan sebenarnya ahli waris. Tapi bapaknya meninggal karena dibunuh sama dia. Maka seketika itu hak warisnya hilang. Kapan mulai berlaku? Surah Al-Baqarah. Bani Israel. Surah 2 kan surah Al-Baqarah. Sapi betina karena ada kasus pembunuhan. Ayat 67-74. Surah Al-Baqarah. Nanti dibaca. Begitu pula suami istri. Suaminya meninggal. Gara-gara siapa? Istrinya. Hak warisnya hilang nggak? Ya Bu ya? Bu. Ini pelajaran buat ibu. Lo contoh, suami masuk angin, minta dikerokin sama istrinya. Iya, kalau istri yang taat kan kerokin tuh, smooth ngeroknya tuh. Wih, mantap. Serangan jantung istrinya. Husnul khotimah lagi bakti sama suami nggak? Tapi kalau dibalik, istri dikerokin, suami dikerok istri, suaminya yang meninggal, maka istrinya jadi tersangka. Nggak ngeroknya pakai apa gitu. Kalau ada kasus itu maka hak waris hilang nggak? Setelah olah TKP ya. Ya udah. Kemudian murtad. Apa murtad? Keluar dari agama Islam. Otomatis tuh. Yang berpasangan, yang keturunan hilang. Baik, ini kita pakai. Kemudian siapa yang kedua? Ahli waris. Keluarga dibagi 2. Sebagian terdaftar sebagai ahli waris, sebagian hanya kerabat, zawil arham, hubungan kekerabatan saja. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi yang ahli waris yang ini sekedar anggota keluarga belum tentu ahli waris. Baik, ini ya ada aslun, asal usul, kemudian ada samping, hasyiah, hawasi dibagi 2 supaya ringkas. Saya lihat gambar ya. Terakhir furu, cabang ke bawah. Nah inilah kalau ingin mengenal struktur ahli waris kita, 2 hubungannya, nasab dan pernikahan ya. Baik, itu P itu pewaris, pemeran utama yang meninggal, pakai inisial P ya. Baik, ke atasnya siapa? Hubungan apa itu? Hubungan nasab ke atas. Di atas bapak? Kakek, nenek. Di atas ibu? Cuma nenek. Kakek dari pihak ibu bukan ahli waris. Jadi aki-aki jangan tersinggung. Kakek dari pihak ibu bukan ahli waris. Tidak terdaftar. Surah An-Nisa nggak ada itu. Oke, sampai sini? Itu ke atas. Kemudian ke samping bapak, hawasi. Saudara bapak yang laki. Ibu sebagai bibi, awas itu. Saudara bapak yang laki, paman, mamang. Saudara bapak perempuan kan bibi, tante, bukan ahli waris. Paham Pak? Lihat gambar ini. Paham ya?
Jadi saudara bapak yang laki paman. SK sekandung, SB sebapak. Sekandung bapak ibu sama, sebapak bapak sama ibu beda. Benar? Paham ya? Baik. Kemudian keturunan paman anak laki. Berarti sepupu P bukan? Tuh anaknya paman sepupu P bukan? Benar ya? Ya, sepupu sama si P atau keponakan si bapak. Benar ya? Ya. Begitu pula anak laki dari paman yang sebapak. Baik. Kemudian sampingnya P pasangan nikah pastilah. Benar ya? Tapi ingat, menurut syariat Islam pasangan nikah bila P itu suami, maka istri yang didaftar 4. Kok bingung ibu? Lo kan 1 sehat 4 sempurna, gimana sih ya? Enggak, ini hukum waris. Enggak, bila mana ada semuanya ahli waris bukan? Ibu nggak boleh egois lo. Bukan masalah nomor urut. Oh, yang ke-1, yang kedua, ketiga, keempat, semuanya berhak nggak? Berhak. Dah, jadi pasangan nikah. Kemudian samping si P itu, saudara si P, diangkut 3 itu. Sekandung, sebapak, seibu, baik yang gender laki maupun perempuan. Benar nggak? Berarti 6 tuh. Saudara sekandung laki, saudara sekandung perempuan. Benar? Kemudian saudara sebapak laki, saudara sebapak perempuan. Saudara seibu laki, saudara seibu perempuan. Tapi keturunan saudara cuma dari yang laki, sekandung dan sebapak saja. Benar? Keponakan P bukan itu? Paham? Keponakan P bukan? Baik. Nah sekarang P sama pasangan nikah berumah tangga punya keturunan tuh. AL anak laki ya? AP anak perempuan. Ahli waris bukan? Nah, ini global aja ini. Baik, kemudian generasi berikut, ternyata si anak laki sudah menikah, punya anak, cucu bukan? Cucu laki dan cucu dari anak laki. Ada nggak cucu dari anak perempuan? Nggak ada, bukan ahli waris. Paham? Jadi kalau dari gambar yang terdaftar, 22 member. 22 nggak itu? Benar? Ya, berarti yang ke-23 siapa itu? Nggak ada. Dan itu baru terdaftar, jangan GR, belum tentu kebagian. Terdaftar saja belum tentu kebagian, apalagi tidak GR aja. Dan sekarang contoh, ibu sebagai ahli waris, ibu mana? Ibu kandung, ibu sambung, ibu RT apa ibu kos? Silakan. Ibu kandung. Lo bener nggak? Anak yang disebut ahli waris, anak kandung, anak angkat, atau anak tetangga? Ayo. Anak kandung. Anak angkat bukan ahli waris. Apalagi anak tetangga. Ayo siapa tuh? Baik, supaya lebih mudah gini. Kalaupun terdaftar, ada skala prioritas. Makanya ada bab penghalang dan terhalang. Gitu ya? Baik, kita langsung kasus. Nih, gambar kembali yang tadi. Bila mana 22 member ada, seperti ini ya, lengkap, siapa yang paling berhak? Ada skala prioritas ini. Siapa yang paling berhak? Nah, ketahuilah jamaah sekalian, bila mana 22 member ada terdaftar, yang berhak cuma yang warna kuning itu. Tuh, warna kuning. Bapaknya P, ibunya P, pasangan P, anak laki P, anak perempuan P. 17 tersingkir, suruh pulang, selesai. Paham? Jadi iya, kalau 22 ada, maka yang paling berhak 5. Maka kalau bapak ibu di posisi yang 17, udah mawas diri aja pulang, udah selesai. Enggak, saya mau di sini numpang denger, entar minta uang denger lagi. Itu kebaikan. Gini, kok jadi begini? Baik. Keberadaan bapak dari si ya yang meninggal pewaris itu menghalangi, ya kan? Kakek, nenek, paman, ponakan dan saudara. Paham? Tuh, menghalangi semua tuh, atas, kiri, samping. Paham, Pak? Nah. Keberadaan ibu menghalangi nenek tuh di atas, 2 nenek-nenek tuh.
Nenek dari pihak bapak pun nenek dari pihak ibu. Jadi neneknya jangan rewel itu. Lah ibunya yang meninggal masih ada. Benar. Nah, kemudian si cucu yang bawa, sepanjang bapaknya masih hidup, diam itu cucu. Paham nggak? Pak, mana bagian saya dari kakek si abah itu? Ya nggak ada, kurang ngajar lu. Ini masih hidup gue. Paham Bapak Ibu? Nah, ini standar. Nah, makanya nanti alami kita sendiri gimana? Lengkap nggak 5? Bisa jadi nggak lengkap. Nah, kasusnya begini, kita lihat ini. Tuh, sekarang bapaknya ternyata sudah nggak ada. Bapaknya sudah meninggal. Tuh, siapa yang berhak? Ayo. Saya mau minum dulu ini, ayo. Siapa coba? Langsung gambar itu. Bila kasus gambar yang terdaftar ini, yang jelaskan yang berhak adalah ibu si P. Benar? Istri si P atau pasangan si P, anak si P. Yang menggantikan bapak siapa? Kakek, paman. Kita lihat ternyata yang menggantikan tuh. Ke atas masih ada kan kakeknya. Jadi paman terhalang. Saudara si P juga terhalang. Loh, aki-aki masih ada. Paham ya? Kan ke atas itu. Paham ya? Baik. Beda lagi kasusnya begini. Bapak sudah meninggal, anak laki nggak punya. Tuh, lihat 2 nggak ada. Benar Pak? Siapa yang berhak? Ini baru menseleksi siapa ahli waris, belum membagi bagiannya ini. Paham? Siapa yang berhak kalau kasus seperti ini? Bapak nggak ada, anak laki nggak punya. Ibu ahli waris, ya pasangan ahli waris, anak perempuan ahli waris, sisanya kemana? Tuh, tetap masih ada kakek kan. Wah, ini ngecilin aki-aki. Kan masih ada. Paham ya? Baik. Beda lagi kasusnya begini. Tuh aki-aki udah nggak ada tuh. Dari 22 kakek meninggal, bapak meninggal, anak laki nggak punya. Baru seru di sini. Jadi inilah barangkali mempersulit kita. Skala prioritas. Rumusnya mudah itu. Yang paling berhak mendapat warisan adalah 1 gender laki, 2 yang paling terdekat hubungan nasabnya. Pegang aja itu. Paham Pak? Laki dan paling dekat nasabnya. Nah, kasus seperti ini, kan ahli warisnya ibu, pasangan, anak perempuan. Sisanya kemana? Saudara. Jadi paman terhalang sama saudara si P itu. Dan yang namanya saudara laki dan perempuan. Benar. Dan saudara yang paling kuat sekandung. Sebapak kalah, seibu kalah. Terus bagaimana saudara laki dan perempuan? Seperti anak laki, anak perempuan 2:1. Sisanya pada mereka. Paham sampai sini? Baik. Anak angkat ahli waris bukan? Anak angkat? Anak dari istri kedua? Wah, Ibu jawabnya udah lantang nih, Bu. Lah iya, anak dari istri ketiga. Anak bawaan. Anak bawaan. Wah, berarti emaknya doang dibetot, anaknya dibuang. Kalau orang awak kan cerdas itu. Benar ya? Ketika mau pilih antara gadis manjo sama jando mudo itu. Ya, kan? Ada pantunnya bahasa Padang itu. Ya, bacaronyo menggili yang lado. Nah, pilihan elok buang tampuknya. Ya, bacaronyo marayu jando. Ya, buah anaknya pai balanjo itu. Nah, baik. Kemudian terakhir, nggak apa-apa nih. Jadi maaf ini agak tambah dikit. Nanti habis ini kita tanya jawab. Sekarang poin terakhir bagian waris. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti? Harta waris itu udah jelas. Ahli waris pun sudah jelas. Terdaftar belum tentu kebagian. Gitu ya, skala bagian waris dibagi 2. Ada fard, bentuknya bilangan pecahan, cuma 6 kemungkinan. Benar? Nah, ada bagian asobah, sisa atau taksib. Ini non tarif ini. Gitu ya.
Nah, di surah An-Nisa diatur itu siapa yang dapat bagian fard dari 12 member tadi itu. Nah, ini agak dibaca berulang-ulang. Benar ya? Ada if kondisional. Dan yang paling mudah tadi, saya balik ke gambar ini. Ini saya hapus ya. Ya memang kajian edisi khusus menutup tahun ini luar biasa ini. Maaf agak basah ini. Ya baik jamaah sekalian, yang 5 tadi ya. Ini P yang meninggal. 5 yang berhak itu ada semua ini. Saya asumsi ini P ini suami ya. Ini berarti istri kan? Punya anak lengkap, ada anak laki, anak perempuan. Orang tuanya pun masih hidup, ada bapak si P, ada ibu si P. Kan 5 kan tadi? Benar? Nah, dari 5 yang berhak dapat, sebagian dapat fard, bagian yang sudah ditetapkan, sebagian dapat asobah, sisa. Baik, bapak dan ibu si P, kalau kondisi seperti ini, anaknya meninggal punya istri dan anak, bapak kan 1/6. Ibu pun 1/6. Istri suami meninggal punya anak 1/8. Benar? Mereka berdua sisa. Paham sampai sini? Belum? Ini kan daftar tarif. Kan dibaca nanti yang dibahas ini. Bapak bila anak meninggal punya anak, punya istri, dia bagiannya 1/6. Harga pas. Ibu pun begitu. Jangan keluar kasus, yang ini aja nih. Baik, istri suami meninggal punya anak 1/8. Benar? Maka anaknya ada laki perempuan, maka mereka dapat sisa. Sisa setelah diambil 1/6, 1/8. Makanya ini matematika ini. Ada 1/6, 1/6, 1/8. Benar? Baik, matematika ya. Dulu di rapot berapa nilainya? Enggak, bilangan pecahan ada pembilang, ada penyebut. Benar, fokus kepada penyebut aja itu. Ada 6, ada 8. Dirubah menjadi bilangan pecahan baru. Benar ya? Ya, dengan penyebut yang terbesar dibagi habis dengan penyebut lama. Berapa? 12 cuma 6 bisa 8 enggak? Benar ya? Berarti rubah menjadi per 24-an. Benar enggak? 1/6 jadi per 24 berapa? 4. Ini 4. Ini berapa? 3 total. 4, 4, 8, 11 per 24. Berarti sisanya terjawab enggak? 13 per 24. Oke? Jelas? Belum selesai. Ini sisanya ada anak laki, anak perempuan. Berlaku lagi surah An-Nisa 2:1. Dari 13 per 24. Benar Pak? Bapak kan udah selesai ini bagiannya. Baik, contoh konkret. Si P meninggalkan aset 24 triliun. Oh. Bapak, ini contoh, jangan takut-takut. Koruptor aja nggak tahu malu itu ngambil itu. Benar ya? Kita kan latihan. Takut sama siapa? Baik, 24 triliun. Berarti Bapak dapat berapa? 4. Ibu 4. Istri mulai protes, berantem sama mertuanya. Kok gedean emak gitu? Ya Bu ya? Kan dia hidup sama saya, maknya nggak mau kalah. Diem lu, gua yang bunting tahu nggak? Gua yang besarin dia, setuju nggak? Jadi ibu jangan rewel ya. Ya memang besaran ibunya daripada istrinya, benar nggak? Nah baik, ini ya 11 triliun, sisanya kan 13 triliun. Dibagi kepada 2 anak, 1 laki, 1 perempuan. Anak laki kan jumlahnya 1, nilainya 2. Berapa? 2. Anak perempuan, benar ya, jumlahnya 1, nilainya 1. 1 berarti 3. Mereka berdua dibagi 3, paham? Berarti anak laki 2/3 kali
13/24. 13 triliun kan? Ini sepertiga dari 13 triliun. Berapa kira-kira? Udah capek ngitung gede dah. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini memang perlu dibaca-baca ulang karena ini perlu matematika gitu. Jadi yang penting yang pokok, Bapak Ibu gambar struktur ahli waris kita sendiri mulai sekarang. Jadi pulang gambar ya ahli waris kita, judul Bilti. Gitu. Ya istrinya mau lagi dan kau juga mati. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, ini tambahan saja rumus matematika. Ya, para ulama memberi rumusan aslul mas'alah, kelipatan persekutuan terkecil, disingkat KPK. Bukan KPK yang ono itu. Udah mengundurkan diri. Oh, ditangkap. Bapak kayaknya nelayan nih, suka nangkep ya. Ini contoh aja ya. Bila mana ada kasus kita berhitung, dapat bilangan pecahan itu. Ada setengah, ada 1/6. Maka angka penyebutnya 2/6 enggak? 2 dan 6 maaf. Jadi maka KPK-nya 6. 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 6. Betul? Kalau ada pembagian 1/4, setengah, 1/6, berapa? 12 kan? Ini rumus supaya bisa dibagi habis. Ini para ulama lo yang membikin lo. Jangan sembarangan lo. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, berikutnya ini sesi kedua, kasus-kasus. Sudah disiapkan ya nih? Yang kedua ini. Coba saya lihat ini. Ini, maaf. Baik, sambil nanti tanya jawab boleh, saya langsung bicara kasus-kasus ya. Dan pakai perhitungan ini. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah tepat jam 7 selesai ini. Kalau lebih kena kartu kuning enggak? Enggak. Oh enggak. Oh baik. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, sengaja pakai gambar supaya mudah. Dimulai dari contoh yang mudah. Lihat judulnya itu. Contoh 1, pewaris bujangan. Berarti apa itu? Nah, itu yang bakso aja pada tutup kok bujangan. Karena dia udah nikah ternyata Pak. Iya, jadi nggak bujangan lagi dia. Ya baik, pewaris bujangan. Artinya belum punya pasangan. Biasakan tuh gambar lengkap. Karena belum menikah nggak ada pasangan, nggak punya keturunan dong. Benar? Tuh si P meninggal. Terserahlah mau laki mau perempuan. Hubungan nasabnya masih ada ke atas dan ke samping. Pertanyaan saya, siapakah ahli waris bujangan ini? Asetnya ada nih, asumsinya. Siapa? Siapa? Dia lihat warnanya. Siapa ahli warisnya? Bapak dan ibu saja. Bahkan bapaknya masih ada. Dia menghalangi kakek, nenek, saudara, dan paman. Benar? Iya. Ibunya menghalangi 2 nenek-nenek. Selesai. Maka karena terhalang tersingkir, tinggallah mereka berdua. Paham? Jadi ahli waris si bujangan cuma bapak dan ibunya. Paham sampai sini Pak? Baik. Berapa bagiannya? Itu hitungannya. Ibu anak meninggal masih bujangan, tarifnya 1/3. Beda sama yang itu pun punya anak. Punya pasangan. Kali ini enggak punya pasangan, benar? Ibu berapa? 1/3. Kan cuma berdua ahli warisnya, bapak sisa. Asobah berapa sisanya? 2/3. Nah, makanya bapak ibu jangan bertengkar lagi, kok enak bapak gedean sendiri. Aduh, berantem lagi. Paham ya? Nah, full selesai. Mau pakai jumlah uang, misalnya 3 juta deh, kecilan dikit. Ibu dapat berapa? 1 juta. Bapak ke 2 juta. Clear sampai sini? Baik. Berikutnya kasus. Nah, sekarang punya pasangan tapi belum punya keturunan. Lihat gambar. Asumsinya P itu S suami yang meninggal. Udah punya istri kan? Tapi belum punya keturunan. Siapa ahli warisnya? Bapak, ibu, istri. Betul. Yang lain tersingkir nggak? Tersingkir. Maka tinggal mereka bertiga. Ini tim seleksi ya, timnas ya. Dia harus tahu ini. Tim inti. Mereka lah yang berhak. Berapa bagiannya?
Nah, itu ada tanda kurung kasus Umariyatain. Nah, ini rumusan ini terjadi di zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau yang memutuskan jatah siapa itu? Jatah siapa? Jatah ibu. Ada dua kasus karena yang satu yang meninggal suami, yang satu meninggal istri ya. Baik, sekarang yang meninggalkan suami. Istri harga pas, suami meninggal tanpa anak berapa? 1/4. Surah Nisa nanti cek. Bapak Ibu, tarif-tarif waris itu ada dalam surah An-Nisa. Mulai dari ayat 7, 11, 12, 13 dan terakhir 176. Hafalin itu. Jangan nomor urut aja dihafalin. Nomor surah sama ayat itu. Surah 4 ayat berapa? 7, 11, 12, 13 dan 176. Baik. Jadi istri dapat 1/4, ibu 1/3 dari sisa. Beda sama kasus yang lain kan? 1/3 dari pokok enggak? Karena enggak punya pasangan kan? Nah, sekarang karena punya pasangan, setelah pasangan mengambil 1/4 kan sisanya 3/4. Maka ibu 1/3 dari 3/4. Benar? Totalnya berapa? Sama. 1/4 juga ibu. Bapak ke? Sisa aja nunggu duduk manis itu. Berapa? Nah, kenapa Umar memutuskan ini? Karena ingin menerapkan bahwa jatah bapak dan ibu seperti anak laki anak perempuan 2/1. Itulah kecerdasan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebaliknya kasusnya adalah yang meninggal istri. Gitu ya? Sama yang ditinggalkan suami. Maka ahli waris ini kan bapak, ibu dan suami. Suara apa itu? Oh. Gak ada yang menyadap kan? Ya kalau ada saya mau ke kolong meja ini. Saya pikir gempa gitu. Ya baik, bapak, ibu dan suami. Nah, sekarang jatah suami. Istri meninggal tanpa anak, suami setengah loh Bu. Setengah nggak Bu? Setengah. Ibu 1/3 dari sisanya, setengah bukan? Berarti ibu dapat 1/6. Di matematika kan itu. Bapak sisa dapatnya 2/6. Lihat bandingan bapak dan ibu. 2/1 nggak? Baik. Andaikan harta istri yang meninggal ini $6.000. Kaliin aja itu. Baik, suami dapat berapa? 3.000. Ibu 1.000. Bapak ke 2.000. Itu. Clear sampai sini, Pak? Nah, adapun ini, ini kasus yang normal tadi 5. Pemeran utama. Benar ya? Yang meninggal suami duluan. Dari tadi suami mulu, nanti ada istrinya yang meninggal duluan, Pak. Tenang aja, Pak. Ya, baik. Siapa ahli waris nih? Bapak, ibu, istri, anak laki, anak perempuan. Mereka berlima kan? Yang lain tersingkir nggak? Tersingkir. Tuh, suruh pulang. Tapi baik-baik aja, Pak. Berapa bagiannya? Ya inilah hitungannya. Seperti tadi kan, bapak 1/6, ibu 1/6, istri 1/8. KPK-nya kan 24 itu tadi. Baik, udah kita lalu ya. Ini sama dengan yang di papan tadi. Baik, seperti ini. Bagaimana kalau dibalik? Istri yang meninggal sama, yang berhak cuma 5. Benar ya? Nah, bapak, ibu, suami, anak laki, anak perempuan. Bagiannya seperti ini. Bapak 1/6, ibu 1/6, suami 1/4. KPK-nya 12. Benar, Pak? Kan ada 6, ada 4. Baik. Maka bapak dapat 2/12, ibu 2/12, suami 3/12. Anaknya 5/12. Nanti dibagi 2/1. Baik, jamaah sekalian, bagaimana kasusnya unik nih sekarang? Mulai unik nih. Makin kesana makin siang makin rumet nih. Nggak apa-apa ya? Ya, baik. Yang meninggal suami, anaknya tunggal perempuan. Tuh, bawah cuma 1, nggak ada anak laki kan? Baik, yang lain masih lengkap. Siapa yang berhak? Siapa? Bapak dapat, ibu, istri, anak perempuan. Ya sudah, mereka aja itu. Paham?
Kenapa saudara udah GR aja? Kan masih ada bapaknya. Jadi mereka yang berhak. Justru di kasus ini satu-satunya ahli waris laki-laki bapak kandung bukan? Kan ibu perempuan, istri perempuan, anak perempuan. Benar? Maka si bapak dapat tambahan. Tuh. Bapak 1/6, ikuti aja dulu. Ibu 1/6, istri 1/8, anak tunggal perempuan 1/2. Ada sisanya kan? Ya, KPK 24, lihat total baru 23/24. Sisanya berapa? 1/24. Karena nggak ada ahli waris laki lain kecuali bapak, maka sisa dikembalikan ke bapak. Berarti bapak dapat tambahan. Paham? Jadi bapak itu menjadi 5/24. Oke? Nah ini bagi bapak yang anak tunggal perempuan mana nih? Paham ya sampai sini? Oke, nanti uangnya tinggal dihitung aja. Nah baik, ini lebih mudah lagi. Suami meninggal, anaknya laki dua-duanya. Oh gampang udah. Ahli warisnya siapa? Bapak, ibu, istri, dan kedua anak lakinya. Benar? Yang lain tersingkir. Udah bapak, ibu 1/6, istri 1/8. Anak laki 2 belah aja sama-sama laki kok. Benar nggak? Baik, ya terakhir ada kasus di luar kebiasaan. Di kitab fikih pun dibahas. Ada namanya aul. Satu lagi rod. Jarang dengar kan? Jarang dengar kan? Baik, ini kasus di luar kebiasaan. Jadi contohnya begini, harta ada mau dibagi. Yang ada cuma ini neto nih. Udah hasil akhir ya. Yang meninggal siapa tuh? Istri. Yang ditinggal cuma bertiga ini nih. Suami, ya kan, saudara sekandung perempuan si istri dan saudara seibu perempuan dari si istri. Satu-satunya ahli waris yang laki suami bukan? Benar. Yang lain kan perempuan-perempuan tuh. Benar nggak? Nah, baik. Kenapa disebut aul? Nah, kita lihat aul itu bahasa Tangerang luber. Tahu luber nggak? Bukan bahasa pemilu KPU, bukan. Nah, itu bahasa abang tumpah katanya. Benar ya? Luber, luber. Kita lihat mana lubernya? Kita lihat. Ikuti aturan. Suami istri meninggal nggak punya anak, setengah nggak? Baik. Saudara sekandung ya perempuan daftar tarif setengah surah An-Nisa. Saudara seibu perempuan pun dapat 1/6. Dapat KPK 6. Kita rubah. Berarti suami 3/6 bukan? Baik. Saudara sekandung perempuan 3/6. Saudara seibu perempuan 1/6. Lihat total luber nggak? 7/6. Pembilang melebihi penyebut. 7 sama 6 gedean 7 dong. Itulah luber nggak? Nggak mungkin kan? Nah makanya dirubah. Paham? Supaya bagi habis secara adil sesuai hukum. Maka dirubah itu. Penyebutnya semula 6 diganti menjadi 7. Maka suami semula 3/6 dirubah menjadi 3/7. Paham Pak? Yang tadinya 3/6 jadi 3/7, yang tadi 1/6 jadi 1/7. Berarti ada bagian yang dikurangi nggak itu? Ada ya? Nah itu namanya aul, luber. Paham Bapak Ibu? Tuh lihat, selalu ada rumus itu. Kasus berikutnya aul. Tadi 6/7, sekarang 6/8. Seperti ini. Istri meninggal, yang ditinggal suami, ibu kandung istri, dan saudara sekandung perempuan. Terdaftar? Iya, terdaftar kan? Ini neto ini. Tinggal mereka yang ditinggalkan. Berapa bagiannya? Kita hitung. Ibu 1/3. Suami 1/2. Saudara kandung perempuan 1/2. Rubah, konversi. Baru ya per 6. Kok 8/6? Luber nggak itu? 8 kan pembilang lebih gede dari penyebut nggak? Baik, gimana? Dirubah. Bukan dibagi 6 tapi menjadi 8. 2/6 jadi 2/8. 3/6 menjadi 3/8 seperti ini. Begitu pula aul yang 12/13. Gitu ya? Baik. Sekarang yang satu lagi rod. Nah, kalau rod ini ada sisa mau dikemanakan. Kalau tadi kan luber kurang, ada yang diambil. Kalau sekarang dibagi masih tersisa, sisanya dikemanakan? Nah, itulah nama rod, dikembalikan pada mereka. Berarti dapat tambahan nggak? Tapi tidak semua ahli waris dapat tambahan. Kita lihat contoh. Suami meninggal, yang ditinggalkan ibu kandung, istri dan anak perempuan. Semuanya perempuan semua nggak itu? Perempuan semua nggak itu? Baik, kita hitung. Istri ahli waris yang tetap.
1/8. Nggak punya hak tambahan. Dengar ibu ya. Hei. Ya. Kan suami yang meninggal, punya anak perempuan kan? Istri jatahnya 1/8. Bu, hafalin bu, porsi istri itu. Suami meninggal punya anak 1/8. Suami meninggal nggak punya anak 1/4. Cuma 2 kemungkinan ibu. Tapi kayaknya rata-rata 1/8 semua nih. Benar ibu? Beda lagi kalau suaminya punya istri lebih dari 1. Masing-masing punya anak pula. Berarti istri 1/8 dibagi 4, 1/32 itu. Nah, mulai mikir kamu. Nah, kita lihat istri 1/8, tetap nggak dapat tambahan. Ibu 1/6, anak perempuan 1/2. Rubah KPK-nya. Berarti ibu ya 1/6, anak perempuan 3/6, baru 4/6 nggak? Benar kan? Baik. Nah, 4/6. Kan istri udah tadi itu. Sudah dibagi nggak itu? Benar ya? Nah, baik. Kan masih ada sisa berarti dong. Masih ada sisa nggak? Dijadikan 4 itu kan ibu jadi 1/4, anak perempuan ya menjadi 3/4. Supaya bulat ini antara mereka. Kan istri tetap tadi. Istri tetap nggak? Baik. Maka kalau digabung semua, ibu 1/4 menjadi 7/3/2, anak perempuan 3/4 menjadi 21/32, istri 4/32. Total bulat nggak? Berarti yang dapat tambahan siapa? Ibu dan anak perempuan. Itu namanya rod, dapat tambahan. Begitu pula kasus yang ini. Sekarang istri yang meninggalkan suami, anak perempuan, dan lihat gambarnya itu. Cucu perempuan dari anak laki. Paham Mbak? Bapaknya si anak cucu perempuan udah nggak ada itu. Paham Mbak? Lihat gambarnya. Kan terdaftar. Cucu walaupun perempuan tapi dari anak laki terdaftar nggak tadi? Yang tidak terdaftar cucu dari anak perempuan kan? Ya baik. Ini kasus netonya seperti ini. Maka siapa yang berhak? Suami 1/4, istri meninggal tanpa anak. Benar kan? Istri meninggal dengan anak, mak. Istri meninggal dengan anak 1/4 bukan? Kalau tanpa anak kan 1/2. Tetap suami. Anak perempuan anaknya 1/2 tunggal. Cucu perempuan dari anak laki 1/6. Maka masih ada sisa itu. Naik dari 3/6 menjadi 3/4. Anak perempuan cucu menjadi 1/4. Total jadi bulat nggak? Dah terakhir cukup unik nih. Nah nih rod. Seseorang meninggal. Terserah laki perempuan. Bujangan. Yang ditinggalkan cuma ibu kandung dan bujangan. Udah menikah punya anak perempuan, pasangannya udah nggak ada. Mereka berdua kan ahli waris. Tapi sama-sama perempuan nggak? Ke atas perempuan ibu, ke bawah perempuan. Berapa bagiannya? Ibu 1/6. Benar? Anak perempuan 1/2. Rubah baru 4/6. Masih ada sisa nggak? Nggak ada ahli waris lain lagi nih masalahnya. Ya kembali pada mereka. Berubah. Ibu naik menjadi 1/4. Anak perempuan naik menjadi 3/4. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian. Sebelum tanya jawab. Saya kasih kasus duluan boleh nggak? Sebelum Bapak Ibu nanya. Saya nanya duluan. Boleh nggak? Boleh. Baik. Sekarang kasusnya unik ini. Suami meninggal. Gitu ya. Dalam posisi apa? Punya catatan ini. Maaf, saya gambar lagi dikit. Sambil latihan ulangan ini. Saya pindah ke sini. Ini suaminya termasuk yang proaktif ini. Menikah beberapa kali, Pak. Oh. Enggak, supaya seru aja gitu. Supaya seru ya. Baik, ini misalnya suami. Ini suami ya. Menikah, punya istri, baik, lalu cerai hidup, putus nggak hubungan? Cerai ya, baik. Lalu si suami ini menikah lagi, set, ini I1 ya, ini istri kedua nih, benar ya? Menikah dengan istri kedua, baik, baik, udah nggak sabaran aja. Tunggu dulu. Menikah dengan istri kedua. Gitu Pak ya. Oke, kita anggap punya anak nih. Anak laki. Gitu ya.
Baik, istrinya meninggal. Set. Paham Pak? Jomblo nggak? Nggak tahan dia ini, nikah lagi. Set. Yang ketiga. Loh kan ini cerai hidup. Ini cerai mati. Benar. Menikah lagi dengan istri yang ketiga. Bawa anak tiri. Anak bawaan. Paham? Anak tiri. Baik. Anak tirinya perempuan. Nikah lagi. Udah segini aja dulu dah. Baik. Posisinya berarti yang jadi istri si suami siapa tuh? I3 bukan? Baik. Ketika ini meninggal, ahli waris istri yang mana? Enggak, sebagai istri yang jadi ahli waris yang mana? Ini masih hidup loh. Udah cerai katanya. Oke. Ini bukan, ini udah meninggal. Berarti ahli waris istri ini kan? Baik, pertanyaan, anak sebagai ahli waris yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini. Yang ini? Yang ketus amat gua. Sekarang terakhir kasus unik begini. Ini suami. Baik, punya istri. Lagi hamil. Tuh, hamil 6 bulan. Ya, dalam keadaan hamil 6 bulan ini meninggal. Oh, kawin lulu. Dalam keadaan istrinya hamil 6 bulan, suaminya meninggal. Bapak ibu udah nggak ada, tapi dia punya saudara laki 1. Dia berdua nih laki-laki. Baik. Bagaimana nih? Dia punya harta banyak nih. Ya, meninggal istri dalam keadaan hamil 6 bulan. Silakan, gimana? Gimana, Pak? Jangan buru-buru. Hasil melahirkan menentukan ini. Baik. Maka ditunggulah nih. Kan tinggal 3 bulan ya Bu ya? Benar Ibu? 3 bulan. Hasil skor akhir ini menentukan ini. Bener nggak? Iya, masuk final apa enggak gitu. Paham Mbak? Karena kemungkinan pertama. Nih kemungkinan pertama. 3 bulan kemudian ditungguin lah. Lahir. Anaknya laki. Matilah kau. Terhalang nggak? Terhalang, Pak. Ini anaknya laki. Tapi kemungkinan kedua, lahir ternyata anaknya perempuan. Tersenyumlah dia. Dapat sisa nggak? Dapat sisa nggak? Dapat. Kemungkinan ketiga, ya detik-detik ternyata apa? Menurut dokter sudah meninggal dalam kandungan. Berarti dianggap nggak punya anak. Tersenyum lebarlah dia ini. Aduh. Paham Mbak? Loh, berarti kan meninggal tanpa anak dong. Kan gak punya anak. Paham? Nah, istri suami meninggal tanpa anak 1/4 gak? Sisanya saudaranya nih 3/4. Tuh, gedean mana? Gedean mana? Suami. Adiknya bujangan. Masa idah selesai, demenan, boleh gak nih? Boleh nggak? Ya boleh aja, siapa yang larang? Boleh nggak? Kalau bahasa kita apa? Ternyata nih adeknya, ya kan? Kalau diambil adeknya, turun ranjang, diambil abangnya, hafal banget. Baik, boleh dia menikah, tapi jangan motifnya konsolidasi 3/4 tambah 1/4. Gitu ya? Ya baik, silakan. Ada mau tanya jawab pas jam 7. Wallahu taala alam.